Kegusaran Pak SBY bisa saya gambar, saya potret dari statement beliau yang menyatakan jangan ada matahari kembar dalam sebuah pemerintahan. Saya percaya dan meyakini bahwa apa yang disampaikan SBY ini adalah menyasar kepada Joko Widodo. Karena memang aktivitas Jokowi setelah purna dari jabatannya sebagai presiden terlalu aktif, masih terkesan cawe-cawe dan mendominasi pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Publik tahu memang bahwa di kabinet ini banyak sekali orang-orangnya Jokowi. Maka disebutlah kabinet ini kabinet bagi dua, kabinet setengah-setengah, setengah Jokowi, setengah Prabowo. Karena memang Prabowo juga mengakui kemenangannya karena dukungan Jokowi. Maka Jokowi bagi publik berhak menanamkan orang-orangnya di dalam berbagi kekuasaan dengan Prabowo Subianto. Dan inilah yang dilihat oleh publik. Dan sekarang kegusaran tokoh-tokoh bangsa terkait matahari kembar ini muncul. Saya mengenal Pak SBY punya pemikiran yang bagus tentang demokrasi, tentang jalannya pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan. Saya banyak belajar dan mendengar dari beliau selama saya masih berada di Partai Demokrat. Saya mengerti kegelisahan dan kegusaran dari Pak SBY ketika mengeluarkan statement jangan ada matahari kembar di dalam pemerintahan ini. Saya mengerti, memahami tujuannya kemana, arahnya kemana. Jelas bahwa pernyataan ini menyasar aktivitas Joko Widodo. Tetapi justru yang menarik dari sini kita lihat adalah nasib dari koalisi yang mulai saling bergesekan. Saya percaya orang yang meyakini bahwa Prabowo Jokowi pun saat ini sudah mulai terjadi gesekan. Prabowo dengan Jokowi sudah mulai ada gap yang muncul. Karena Prabowo mau tidak mau pasti tidak senang pemerintahannya masih dicampuri. Dan kedua, publik melihat Prabowo belum mandiri dan independen sebagai seorang presiden, tetapi masih di bawah Jokowi, bayang-bayang Jokowi. Dan itu tentu tidak disukai oleh Prabowo. Maka Prabowo harus melakukan sesuatu untuk membuat dirinya dipandang publik adalah sebagai presiden Indonesia seutuhnya. Itu yang pertama. Jokowi dengan SBY juga saya yakini saat ini pasti sudah akan mulai terjadi persaingan, gesekan. Karena apa? Jokowi dan SBY sama-sama punya putra mahkota yang punya peluang politik pada 2029. Gibran dan AHY. Ini tentu dua sosok yang punya peluang besar pada 2029 nanti untuk maju sebagai calon wakil presiden maupun sebagai calon presiden. Ini tidak boleh dipandang remeh. AHY sudah semakin matang, semakin senior, dan semakin terlihat elegan dan semakin layak untuk dimajukan. Dulu banyak yang menentang AHY untuk maju. Ya memang wajar karena terlalu muda pada saat itu. Dan sekarang AHY semakin matang, semakin banyak pengalaman dan sudah semakin layak untuk dimajukan pada 2029. Saya orang yang menyatakan AHY layak dimajukan 2029. Tinggal soal keberanian. Berani tidak AHY bertarung sebagai calon presiden 2029 menghadapi Prabowo Subianto kalau Prabowo masih tetap bisa maju sebagai calon presiden 2029 nanti. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak SBY tersebut adalah sebuah sikap nasionalis, patriotis yang tidak ingin sebuah pemerintahan diganggu oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Kita ketika presidennya tidak mandiri dan tidak independen, maka akan sangat berbahaya kepada jalannya pemerintahan dan dampaknya adalah kepada rakyat. Saya selalu ingat Pak SBY selalu bicara presiden can do no wrong. Presiden itu tidak boleh salah. Nah kalau sekarang presiden ada dua, mataharinya ada dua, itu bukan salah lagi tetapi akan amburadul. Karena ketika contohnya Pak Prabowo menginginkan sebuah kebijakan, datang nanti matahari yang satu lagi karena orangnya masih ada di situ, jangan udah nanti aja dulu, bubar kacau negara ini. Contohnya Pak Prabowo menginginkan seseorang menjadi kapolda di sebuah daerah. Terus karena Pak Jokowi dekat dengan kepolisian minta udah jangan nanti aja dulu. Ini kan repot. Ini contoh, saya tidak menyatakan itu sedang terjadi. Ini contoh saja ya. Contoh bagaimana kacaunya ketika ada matahari kembar. Maka apa yang disampaikan oleh Pak SBY saya pikir adalah sesuatu yang patut untuk diperhatikan secara serius. Pak Jokowi jangan juga terlalu ambisi yang meletup-letup saat ini untuk masa depan Gibran, dan kita biarkan dulu lah, berikan dulu Prabowo ini kesempatan menjadi presiden seutuhnya supaya kita lihat apakah Prabowo mampu menjalankan apa yang dia sampaikan atau tidak mampu.
Kalau masih terus bayang-bayang Jokowi membuat gelap Prabowo Subianto, menghitamkan Prabowo Subianto, maka kita tidak akan pernah tahu apakah Prabowo mampu atau tidak. Kalau dari pidato-pidato Prabowo kan selalu menggelegar, dan kita melihat banyak sekali gagasan-gagasan dan ide-ide yang sebetulnya bagus. Tetapi apakah bisa berjalan di tataran bawah dilaksanakan? Saya agak pesimis, karena sampai sekarang banyak sekali statement Pak Prabowo ketika masuk di tahap bawah, di jajaran di bawah untuk dieksekusi tidak berjalan. Nah, ini sekarang bagaimana pengaruh Prabowo sebetulnya ke pemerintahan di bawah? Maka kalau Pak SBY berkata jangan ada matahari kembar, ya saya sangat percaya bahwa itu tujuannya adalah kepada Jokowi. Maka Jokowi ya sudahlah, nggak usah lah kayak begitu. Kalaupun Pak Jokowi membantu Prabowo menang, janganlah merasa sahamnya harus 50% di pemerintahan ini.